pantau harga dan ketersediaan stok bahan pokok, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Sentral Mamuju. Mencegah tindak pidana korupsi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar sosialisasi whistleblowing system di kampus Unsulbar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Profesor Zudan Arif Fahrullah menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Halo pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar mengajak seluruh media dan wartawan bersama pemerintah untuk melakukan branding dan marketing mengenai pariwisata dan potensi yang dimiliki Sulbar. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Sentral Mamuju. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantau harga dan ketersediaan stok sejumlah komoditas bahan pokok. Sabtu pagi, pejabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan sejumlah OPD Kabupaten Mamuju melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Sentral Mamuju. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantau harga dan ketersediaan stok sejumlah bahan pokok. Dari hasil pemantauan yang dilakukan di Pasar Sentral Mamuju, Zudan menjamin ketersediaan stok dan harga kebutuhan bahan pokok di Sulbar tetap stabil. Tak hanya stabil, beberapa komoditas seperti telur ayam ras bahkan mengalami penurunan harga dari Rp53.000 menjadi Rp48.000 per rak. Sementara harga ikan relatif stabil. Meski demikian, Zudan mengakui adanya komoditas lain seperti beras premium dan medium sedikit mengalami kenaikan harga sebesar 3 hingga 5%. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini meminta warga tidak khawatir karena cadangan beras di Sulbar saat ini masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Dari satu rak biasanya 55, 53, 54. Hari ini 48.5. Kemudian beras premium dan beras medium ada kenaikan sedikit kira-kira 3%. Tadi saya cek naik di kisaran 400 sampai 600.000 tiap 10 per kilonya naik 400 sampai 600.000. Jadi kisaran naik antara 3 sampai dengan 5%. Ini masih wajar. Dan cadangan beras kita itu sangat cukup sampai 3 bulan ke depan. Nah, saat ini di gudang Bulog itu ada 1.100 ton di Mamuju dan di Polewali Mandar. Dan di provinsi ada 104 ton. Jadi total cadangan beras di Provinsi Sulbar kurang lebih 1.200 ton. Jadi aman 3 bulan ke depan. Jadi kenaikan sedikit di harga beras wajar karena permintaan yang meningkat. Kemudian turunnya telur juga wajar harga telur karena permintaan telur ini adalah dinamika pasar. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan untuk mengendalikan inflasi daerah. Pejabat Gubernur Sulbar menegaskan, kondisi inflasi di Sulbar saat ini masih sangat stabil, yakni berada di angka 2,2%, sekaligus menempatkan Sulbar sebagai salah satu daerah dengan inflasi terendah di Indonesia. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar rapat guna membahas persiapan peringatan Hari Jadi Sulbar ke-19. Rapat tersebut dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan dihadiri oleh Sekretaris Provinsi bersama OPD serta instansi vertikal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan menjelang puncak peringatan Hari Jadi Sulbar ke-19. Kali ini pihak panitia melakukan rapat bersama guna membahas rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan Hari Jadi Provinsi ke-33 tersebut. Rapat persiapan ini dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris bersama para OPD dan instansi vertikal. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menjelaskan, rangkaian kegiatan Hari Jadi Provinsi Sulbar ke-19 tahun dirintis bersamaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 tahun.
dan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Idris berharap Hari Jadi Provinsi Sulbar ke-19 menjadi momentum evaluasi dan introspeksi untuk melakukan pembenahan ke depan, serta semangat kebersamaan untuk mendorong Sulbar lebih maju dan berkualitas. Birokrat senior asal Sulbar ini meminta kepada panitia untuk melakukan persiapan dengan baik, sekaligus mendorong agar sejumlah item kegiatan dikemas lebih meriah. Selain itu, Idris juga meminta panitia Hari Jadi Sulbar mulai menyusun jadwal pelaksanaan item kegiatan dan menyusun perencanaan konsep pelaksanaan acara, termasuk memberikan terhadap individu, lembaga, dan tokoh, terutama mereka yang berjasa dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah meninjau pembangunan pabrik es dan cold storage di Desa Sumare. Pembangunan pabrik es dan cold storage ini merupakan langkah konkret pemerintah Sulbar untuk memperkuat sektor perikanan. Pejabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah meninjau pembangunan pabrik es dan cold storage di Desa Sumare, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju. Membangun pabrik es dan cold storage ini merupakan langkah konkret Pemprov Sulbar untuk memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan mengatakan pabrik es yang dibangun memiliki kapasitas 10 ton per hari, sedang cold storage berkapasitas 12 ton per hari. Zudan optimis kehadiran pabrik es dan cold storage berkapasitas 10 dan 12 ton per hari ini bisa membantu untuk menjaga ketersediaan ikan di Sulbar. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga meminta Pemprov dan 6 kabupaten di Sulbar untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan ikan di regional agar ikan tidak banyak dibawa keluar. Kita memberikan langkah konkret untuk memperkuat sektor perikanan. Karena setiap kali saya kunjungan ke berbagai tempat yang diminta itu dua, pabrik es dan cold storage. Maka hari ini saya mengecek pembangunan pabrik es dengan kapasitas per hari 10 ton dan cold storage dengan kapasitas per hari 12 ton. Artinya para nelayan setiap hari bisa dapatkan balok es untuk dibawa melaut 10 ton dan disimpan di cold storage ikan ini 12 ton per hari. Nah ini insya Allah bisa menjaga ketersediaan ikan di Sulawesi Barat. Nah, saya harapkan dari Pak Kadis KKP bisa membangun tepat waktu dan insya Allah bulan Oktober sudah bisa operasional. Jadi di September ini kita kebut sampai selesai. Ya, saya harapkan di minggu keempat September selesai sehingga 1 Oktober sudah bisa kita operasional. Nah ini juga para nelayan di wilayah Sumare khususnya di sini karena ini adalah perlintasan yang jalurnya ramai dan nelayan-nelayan dari kabupaten lain bisa lewat di sini untuk menitipkan ikannya atau juga untuk membeli balok es batu untuk dibawa melaut sehingga ikannya tetap terjaga kesegarannya. Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Khairuddin Anas mengatakan pembangunan pabrik es dan cold storage ini dilakukan berdasarkan arahan pejabat gubernur. Selain di Sumare, Pemprov Sulbar juga akan membangun pabrik es dan cold storage di 2 kabupaten, yakni Pasangkayu dan Mamuju Tengah pada tahun anggaran 2024, termasuk menyediakan solar pack dealer nelayan atau tempat pembelian BBM bersubsidi bagi para nelayan. Khairuddin Anas berharap kehadiran fasilitas penunjang ini dapat memberikan kemudahan bagi nelayan dan pelaku usaha untuk meningkatkan hasil, sekaligus menjaga ketersediaan ikan di Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Setelah sekian lama dinantikan, pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat akhirnya terwujud. Proses peletakan batu pertama dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama seluruh unsur Forkopimda. Jumat siang, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris bersama seluruh unsur Forkopimda melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Sulbar di Jalan Arteri Mamuju. Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar ini dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar yang dihibahkan Pemprov Sulbar ke Pengadilan Tinggi melalui Mahkamah Agung. Adapun anggaran pembangunan bersumber dari APBN dengan masa waktu kerja 365 hari.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengaku bersyukur karena proses peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor pengadilan tinggi dihadiri oleh seluruh pimpinan Forkopimda. Menurut Idris, keberadaan pengadilan tinggi di Sulbar terwujud setelah pemerintah berupaya mencari lahan yang representatif untuk dijadikan sebagai lokasi kantor. Pada kesempatan ini, Idris juga meminta agar pembangunan kantor tersebut harus memperhatikan aspek kebencanaan mengingat kondisi geografis Sulbar yang berada di wilayah Ring of Fire. Birokrat senior ini berharap pembangunan kantor gubernur dapat menjadi contoh bangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dan berbasis lingkungan. Kehadiran gedung kantor pengadilan tinggi ini sendiri semakin menambah representatif kelengkapan lembaga institusi pemerintah di Sulbar. Selain menyediakan lokasi, Idris juga berjanji akan memenuhi beberapa permintaan dari pengadilan tinggi seperti pembukaan akses jalan di jalur arteri dan pembangunan rumah jabatan. Kita bersyukur ya karena hari ini secara institusi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat akhirnya akan membangun kantor permanen yang menunjukkan keberfungsian atau pelaksanaan tugas dari Mahkamah Agung yang ada di Sulbar itu akan segera dilaksanakan dengan baik. Tentu saja dengan kehadiran institusi ini Sulbar akan lengkap, semakin lengkap institusi level pemerintah pusat. Sebab pemerintah pusat itu kan sekarang masih kurang pengadilan tinggi agama dan alhamdulillah kita bisa support. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandik TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Farullah mengajak seluruh media untuk melakukan branding terhadap berbagai potensi yang dimiliki Sulbar. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, kembali meninjau pembangunan kantor gubernur. Peninjauan dilakukan dalam rangka memantau progres pengerjaan kantor yang menjadi salah satu ikon bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Barat tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris bersama jajaran pejabat Pemprov Sulbar seperti Asisten 1 Bidang Pemkesra, Asisten 3, Kepala Bapeda Sulbar, Kepala Biro Umum Setda Sulbar, dan pihak Abipraya meninjau pembangunan rehab rekon kantor Gubernur Sulbar di Jalan Abdul Malik, Patana Endeng, Kabupaten Mamuju.
Peninjauan dilakukan dalam rangka memantau progres pengerjaan kantor yang menjadi salah satu ikon bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Barat tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengaku sengaja menjadwalkan pengecekan rutin untuk mengetahui secara detail progres pembangunan gedung tersebut. Idris berharap pembangunan kantor tersebut dapat memenuhi kriteria yang telah disepakati, mulai dari aspek SOP ketelitian alat, bahan bangunan dan keselamatan kerja, limbah serta semua prosedur yang berhubungan dengan pembangunan. Diketahui, pembangunan kantor yang menelan anggaran sebesar 98 miliar lebih ini ditargetkan rampung dan diresmikan pada September 2023. Namun harus diundur lantaran masih ada beberapa finishing yang belum rampung. Bagi Idris, kecepatan bukan menjadi tujuan utama. Yang terpenting adalah bagaimana penyelesaian seluruh bangunan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Jadi kita meninjau bulan September ya, Agustus. Ya, pertengahan Agustus biasanya kita harus jadwalkan rutin karena kita mau lihat progres kemajuan pembangunannya, dan tadi sudah dijelaskan kita masih membutuhkan waktu sampai 2 bulan untuk penyelesaian sampai finish akhir. Jadi dari target September agak molor ke Oktober, tapi kita pastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan sesuai dengan best practice yang ada. Satu, yang kedua, memang ini tinggal pekerjaan finish, dan oleh karenanya harus berhati-hati, harus bagus, dan kita minta supaya ini pengelolaannya juga menjadi lebih diketahui oleh kawan-kawan yang nanti akan kerja. Jadi seperti itu poinnya. Sementara itu, Set Engineering Manager PT Abipraya, Nurul MC Tri mengatakan keterlambatan rampungnya gedung ini terjadi lantaran adanya beberapa penambahan volume. Meski demikian, struktur bangunan utama telah dirampungkan dan saat ini menyisakan proses finishing. Bangunan didesain menjadi perkantoran yang nyaman dan aman, sekaligus model tempat belajar untuk membangun infrastruktur serta fasilitas pemerintah yang tahan gempa. Untuk sekarang ini kita fokus kepada gedung utama. Nah, kebetulan struktur itu sudah selesai 100% yang gedung utama. Kita atap juga penutup atap sudah 100%, menyisakan atap memasa 4 sisi ya. Nah, kita fokusnya sekarang adalah finishing, repair aja. Jadi artinya memang kita harus mengalami percepatan untuk di pekerjaan arsitek, karena ini memang pekerjaannya kecil-kecil saja sebenarnya. Untuk pekerjaan major kita sudah selesaikan semaksimal mungkin. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandik TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah mengajak seluruh media dan wartawan untuk bersama pemerintah melakukan branding dan marketing pariwisata serta berbagai potensi yang dimiliki Sulbar. Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan saat menghadiri penutupan ujian kompetensi wartawan yang digelar Lembaga Pers Dr. Suetomo LPDS di Grand Malayo Mamuju, Sulawesi Barat. Zudan mengapresiasi pelaksanaan ujian kompetensi wartawan ini sebagai bagian dari profesionalisme. Menurutnya, semua profesi memiliki ujian tersendiri untuk menetapkan seseorang telah memenuhi standar atau tidak. Sestama BNPP ini mengatakan, hasil uji kompetensi wartawan jadi modal besar bagi perkembangan Provinsi Sulbar ke depan. Ia mengajak kepada media untuk menyamakan frekuensi dengan pemerintah dalam melakukan branding dan marketing berbagai potensi yang dimiliki Sulbar, khususnya sektor pariwisata. Selain itu, Zudan juga meminta media ikut berperan aktif dalam mengatasi 4 masalah plus 1 yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Sulbar. Menurut Zudan, setiap tulisan yang dibuat wartawan harus mampu mencerahkan bangsa. Branding dan marketing semua yang ada di Sulawesi Barat. Misalnya melakukan branding dan marketing pariwisata, melakukan branding dan marketing produk-produk Sulawesi Barat seperti kakao, ikan, kopi, ya. Maka dari Pemprov itu mengajak media ikut berperan serta di dalamnya melakukan branding dan marketing untuk membangun framing yang bagus, membangun setting tone yang positif terhadap semua yang dilakukan oleh Pemprov untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, misalnya bagaimana memajukan sektor pertanian, bagaimana memajukan sektor perkebunan, bagaimana memajukan sektor perikanan dan sektor-sektor ekonomi yang lain. Nah, ini perlu dukungan dari kita.
sedang membahas salah satu? Iya, IPM 4+1 itu kan indeks pembangunan manusia yang sangat urgent dan sebagai dasar tata kelola pemerintahan. Nah, ini peran media sangat besar. Misalnya mendorong bagaimana masyarakat Sulbar gemar makan ikan, itu didorong terus melalui media. Karena nanti media dibaca para ulama untuk menyampaikan ke masyarakatnya, ke umatnya, dibaca para pastor, pendeta, biksu, nanti disampaikan ke jamaahnya. Nah, ini akan bergulir terus. Ujian kompetensi wartawan ini sendiri diikuti sebanyak 42 peserta. 24 peserta dari Solo Post, sementara 18 lainnya berasal dari jurnalis Sulbar dan Sulsel. Dari total 42 peserta yang mengikuti UKW, semuanya dinyatakan lulus dan berkompeten. Panitia UKW LPDS Baskoro mengajak seluruh jurnalis yang telah dinyatakan lulus dan berkompeten agar membantu pemerintah untuk memberitakan pembangunan di Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar sosialisasi whistleblowing system di kampus Unsulbar. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris. Sosialisasi dan whistleblowing system yang diikuti para dosen, ASN, dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi negeri ini berlangsung di ruang kampus Universitas Negeri Sulawesi Barat, Majene. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh ASN dan mahasiswa terkait gratifikasi dan aplikasi WBS di lingkungan kampus guna menghindari praktek korupsi. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengatakan sosialisasi yang digelar ini menjadi hal penting bagi lembaga perguruan tinggi dan Pemda agar dapat berhati-hati dan memelihara budaya anti korupsi. Menurut Idris, tindakan pidana korupsi dapat terjadi di mana saja, begitupun sebaliknya. Untuk melawan korupsi juga bisa dilakukan siapa saja dan dimulai dari lingkungan sekitar hingga dari diri sendiri. Dan alhamdulillah kita berbahagia hari ini bisa berada di tengah-tengah para pimpinan perguruan tinggi dan juga mahasiswa dari 5 institusi perguruan tinggi yang ada di Sulbar untuk memastikan generasi masa depan di Sulbar ini memang generasi yang berhasil mencanangkan, merancangkan semangat anti korupsi. Itu yang stakeholder pertama. Yang kedua adalah KPK sendiri. Alhamdulillah Sugiarto hari ini kita akan sharing bagaimana KPK berusaha berjuang untuk menjadi lokomotif terbangunnya budaya anti korupsi di Republik ini. Tidak hanya pencegahan, pemberantasan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita membangun budaya anti korupsi. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Sugiarto menyampaikan kepada seluruh pihak agar berhati-hati dengan gratifikasi. Menurutnya, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Sugiarto juga mengingatkan kepada pemerintah daerah tentang pentingnya edukasi anti korupsi dan gratifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk sosialisasi di kalangan kampus. Dengan adanya kegiatan sosialisasi program anti korupsi ini, diharapkan seluruh pihak mulai dari lingkungan kampus hingga pemerintah daerah bisa memahami betul potensi terjadinya korupsi, agar dapat melakukan upaya pencegahan sejak dini. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapanuli
yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbaraja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamasa. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Profesor Zudan Arif Farullah menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan terhadap peran aktif Zudan dalam mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi Srikandi terbaik dengan korespondensi terbanyak diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Digitalisasi pemerintahan berbasis aplikasi Srikandi yang dimotori penjabat gubernur Profesor Zudan di lingkup birokrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kali ini penghargaan datang dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Penghargaan yang diserahkan di Desunan Hotel Surakarta pada Rabu 6 September ini diberikan sebagai pengakuan terhadap peran aktif Zudan dalam memberikan dukungan penuh terhadap implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, terutama dalam konteks penggunaan aplikasi SPBE di bidang kearsipan Srikandi. Adapun salah satu indikator penilaiannya, yaitu dilihat dari jumlah OPD yang menggunakan dan jumlah surat masuk dan keluar, serta jumlah disposisi yang dikelola menggunakan Srikandi. Untuk Pemprov Sulbar, terdapat 22.471 surat masuk dan 22.842 surat keluar yang telah ditangani menggunakan Srikandi. Tak hanya diganjar penghargaan, Provinsi Sulawesi Barat akan dijadikan sebagai daerah percontohan penerapan aplikasi Srikandi bagi daerah lain di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kehadiran Profesor Zudan pada kegiatan ini juga sekaligus ditunjuk menjadi pembicara pada workshop penerapan aplikasi Srikandi dan penyusunan kebijakan instrumen kearsipan daerah. Di hadapan 1.500 pengelola arsip daerah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, Zudan memaparkan keberhasilan Pemprov Sulbar dalam melakukan transformasi digital melalui aplikasi Srikandi. Sestama BNPB ini mengaku mengajak seluruh dinas di Provinsi Sulawesi Barat bertransformasi dari paradigma birokrasi lama ke paradigma birokrasi baru berbasis digital untuk memudahkan pelayanan. Menurutnya, pelayanan publik di Sulbar banyak terhambat akibat jarak jauh. Dengan enggan Srikandi pelayanan bisa berjalan lancar dimanapun. Tak hanya itu, Zudan juga bisa memonitor seluruh surat dengan mudah termasuk memantau kinerja para pejabat. Saat ini, Profesor Zudan terus mendorong penerapan tanda tangan elektronik ke seluruh kabupaten di Sulawesi Barat dengan menyurat ke para bupati agar menerapkan aplikasi Srikandi. Gubernur di minggu pertama langsung saya ajak semua ASN bergerak, berpindah
dari yang manual ke digital. Kita tinggalkan tanda tangan basah dan cap, menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi terbukti memudahkan kita bisa bekerja dari manapun, melacakkan dokumen lebih cepat, dan kita bisa bekerja di 24 jam. Karena berkasnya semua kita pindahkan ke dalam gadget, ke dalam laptop secara digital. Dan ini respon masyarakat juga bagus sekali, karena pelayanan kita menjadi lebih cepat, tidak lagi terhalang oleh jarak dan kota. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menghadiri penanaman mangrove secara serentak yang dilaksanakan Kepolisian Daerah Sulbar. Penanaman mangrove tersebut merupakan langkah serius dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Kegiatan penanaman mangrove secara serentak yang digelar oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat ini berlangsung di Pantai Landi, Kecamatan Rangas, Kabupaten Mamuju. Penanaman pohon ini sendiri digelar Polri melalui Polda Sulbar bersama jajaran Forkopimda dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan tujuan untuk menghijaukan dan melestarikan alam sejak dini. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, mengapresiasi pihak Polri yang telah memiliki kepedulian terhadap pelestarian alam sejak dini. Mantan Deputi Lanbi dan Diklat RI ini, pelestarian lingkungan sangat penting untuk keberlangsungan masa depan generasi di Sulbar. Ya, ini kan kita bersama-sama dengan pihak Kepolisian Daerah dan juga jajaran Forkopimda sudah melaksanakan kegiatan penanaman mangrove sebagai komitmen dari Polri hari ini untuk melakukan usaha, istilah mereka ini membangun kepedulian lingkungan yang luar biasa tinggi. Oleh karena itu kita betul jadikan momentum hari ini untuk sekali lagi membangkitkan semangat menghijaukan negeri ini. Sementara itu, Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar mengatakan, kegiatannya digelar merupakan langkah serius menjaga dan melestarikan lingkungan. Adang Ginanjar berharap kegiatan ini dapat membangun kesadaran masyarakat untuk terus menjaga ekosistem alam, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ya, mudah-mudahan dengan kita menanam pohon ini pohon-pohon ini akan menjaga daripada kebersihan alam yang ada, ya khususnya di Sulawesi Barat dan umumnya di Indonesia. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menghadiri aksi bersih di pantai Kabupaten Majene. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan pantai sebagai salah satu potensi wisata. Aksi bersih pantai ini berlangsung di Pantai Tamo, Kelurahan Tamo, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis pagi. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Wakil Bupati Majene, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar, unsur Forkopimda, dan para pegiat lingkungan. Aksi bersih pantai ini sendiri bertujuan untuk menjaga kebersihan pantai sebagai salah satu potensi wisata. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, untuk mendorong aktivitas kemajuan suatu daerah, maka diperlukan komitmen seluruh pihak dalam menjaga kebersihan pantai yang ada. Birokrat senior asal Sulbar ini mendorong Pantai Tamo ini menjadi model percontohan pengembangan ekowisata terbaik dan pantai terbersih di Sulbar. Provinsi Sulawesi Barat di ulang tahun insya Allah yang ke-19, kita pastikan ekonomi masyarakat bertumbuh dari wisata, dan wisata akan tumbuh kalau tidak ada sampah yang ada di masyarakat kita. Terima kasih kepada anak-anak saya HMI yang akhirnya bisa menjadi model untuk mewujudkan ekowisata ini di Sulawesi Barat. Kita berikan aplaus sekali lagi pada HMI dan semua anak-anak saya, anak-anak SMA ini harus jadi model. Di sekolah-sekolah SMA saya sudah bicara dengan Pak Kadis Pendidikan Provinsi, kita harus jadikan sekolah bersih. Ya, kita aplaus juga kepada Dinas Pendidikan. Ya, SMA, SMK harus menjadi modal sekolah terbersih di Sulawesi Barat. Dan mulai juga dari Majene, Pak Wakil Bupati. Diketahui, penanganan persoalan sampah memang menjadi tantangan setiap daerah. Pasalnya,
Saat ini setiap orang memproduksi sampah sebesar 0,08%. Karena itu melalui kegiatan ini Idris mengajak kepada seluruh pihak untuk menjaga kebersihan dan tidak menjadi sumber sampah, khususnya sampah plastik. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili seluruh kru dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.